selamat Halo pagi adik-adik, adik-adik. selamat pagi. Ketemu kembali dengan kita Iya. berdua, Mbak Dwi sama Mbak Dian di sekolah minggu online. Apa kabarnya? Masih di rumah aja kan? Tetap Pasti. menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya Mbak Dian ya? Iya betul, kabarnya pasti sehat semua kan? Iya. Mbak Dwi sehat? Sehat. Oke. kita Sehat banget Mbak Malan. Oh sehat banget, iya. Nah jangan bosan-bosan ya kita Iya. kembali ketemunya di Iya. sekolah minggu online ya. Tetap berdoa supaya kita bisa berkumpul lagi ya Mbak Dwi ya. Ya, Cepat supaya berlalu kita bisa pandeminya, kita bisa berkumpul kembali, bersekolah minggu kembali ke gereja. Iya. Ya kita mau mulai sekolah minggu pagi hari ini, kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia ya. Adik-adik bertepuk tangan di rumah ya, nyanyi semangat, biar bersukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bisa bergandengan dengan orang tua. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali ketemu adik-adik semua. Semua sehat? Hari ini ketemu lagi dengan Mbak Krisina. Mbak Krisina akan sampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 1. Yuk sama-sama duduk manis, kita mau saksikan firman Tuhan yang akan Mbak Krisina sampaikan berikut ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1
ayat 6 sampai 8 dan 19 sampai 28. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi saksi terang kasih Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang waktu kecil sudah dibaptis? Nah, mungkin kita bisa tanya kepada bapak dan ibu, orang tua kita, apakah waktu kecil kita sudah dibaptis di gereja oleh pendeta? Nah, kalau di dalam Alkitab ada seseorang yang membaptis banyak orang. Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak seorang imam, yaitu Imam Zakaria. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengabarkan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dia bercerita kepada banyak orang dan membuat orang berbalik kepada Allah. Dia menyiapkan jalan bagi Tuhan. Seperti yang sudah tertulis, bahwa akan ada seseorang yang akan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan persiapkan jalan bagi kedatangan Immanuel, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis ini, dia hidup sangat sederhana. Dia mencari belalang, makan belalang, dan minum madu hutan, dan pakaiannya pun juga sederhana. Tetapi dia banyak membaptis orang di Sungai Yordan. Dan banyak orang datang mendengarkan kesaksiannya dan setelah itu menjadi percaya dan bertobat kepada Allah. Pada orang-orang yang datang untuk bertanya, dia juga menjawab mereka, menegur mereka, menasehati mereka, dan sehingga banyak orang yang akhirnya menjadi semakin tahu tentang siapa Tuhan, dan kemudian mereka memutuskan untuk mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun, banyak orang Farisi dan orang-orang yang menyaksikan tentang Yohanes Pembaptis ini datang untuk bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu membaptis banyak orang? Apakah kamu Mesias?" Yohanes menjawab, "Bukan. Aku adalah suara orang yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Aku membaptis orang dengan air, tetapi akan datang di mana orang tersebut akan membaptis dengan api dan roh." Nah, kemudian datanglah Tuhan Yesus. Ia meminta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes merasa terkejut dan juga merasa enggan karena dia tahu siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah pribadi yang selama ini ia persiapkan jalan, yaitu Juru Selamat dan Mesias itu sendiri. Namun, Tuhan Yesus tetap ingin agar Yohanes membaptisnya. Hingga akhirnya Yohanes Pembaptis bersedia untuk membaptis Yesus. Dan setelah dibaptis, langit terbuka dan kemudian tampaklah Roh Kudus yang turun seperti burung merpati hinggap pada Tuhan Yesus. Dan ada suara yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Setelah peristiwa pembaptisan, dua orang murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes. Dan Yohanes ketika melihat Yesus berkata, "Inilah Mesias." Dan kemudian kedua murid Yohanes ini malah menjadi pengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Yohanes adalah orang dan teman yang rendah hati bagi Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa dia bukan Mesias, tetapi dia
memuliakan dan menghormati Yesus sebagai Mesias itu sendiri. Dia menjadi sahabat dan teman yang baik bagi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita banyak teman, baik teman di sekolah maupun teman-teman yang ada di sekitar rumah kita. Apakah kita sudah menjadi teman dan sahabat yang baik bagi mereka, seperti Yohanes dan juga Yesus? Kita ketika sekolah minggu online, meskipun tidak bisa bertemu secara langsung sekarang, tetapi kita bisa menjalin persahabatan, menjalin pertemanan dengan kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian kita juga bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa bersama-sama mendukung, menasehati, menegur satu dengan yang lain, dan juga bisa saling mendukung agar bisa semuanya memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Nah, juga bisa saling mendukung untuk memberi semangat belajar, meskipun tidak bisa berkumpul seperti dulu, dan kita belajar secara online sendiri-sendiri dalam rumah, tetapi kita bisa saling mendoakan, saling memberi semangat supaya kita bisa sama-sama meraih cita-cita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, di sekitar kita ada begitu banyak anak-anak juga yang mereka memiliki keterbatasan fisik. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang kakinya tidak bisa bergerak atau lumpuh, ada yang kakinya tidak utuh, atau bahkan tidak memiliki kaki atau tangan, atau mereka yang bahkan tidak bisa bicara ataupun tidak bisa mendengar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi adik-adik semua. Kita harus juga tetap mengasihi dan menyayangi, memberi support dan semangat untuk teman-teman atau mereka yang menyandang cacat tubuh, atau mereka yang karena keterbatasan fisik tidak bisa bermain seperti kita. Kita harus menjadi teman yang mendukung mereka. Sayang kepada mereka sama seperti Tuhan Yesus juga sayang kepada mereka. Mari kita menjadi teman seperti Yohanes kepada Yesus yang saling mendukung, saling mengasihi, saling mendoakan, memberi semangat satu dengan yang lain. Mungkin adik-adik ya, untuk melepas rindu teman-teman di sekolah, bisa video call, bisa telepon satu dengan yang lain, dan juga menanyakan kabar dan memberi semangat satu sama yang lain. Adik-adik bisa mendoakan teman-teman di sekolah, mendoakan teman-teman yang ada di sekitar rumah, supaya mereka selalu sehat, dijagai Tuhan, tidak terkena virus corona, baik mereka atau kita sendiri dan juga keluarga kita semua. Berdoa supaya Tuhan terus menjagai persahabatan dan pertemanan kita, supaya kita bisa selalu menjadi terang, sama seperti Yohanes yang mengasihi Yesus dan sebaliknya. Mari kita menjadi anak-anak yang senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, apapun warna kulit, rambut, ataupun tinggi, ataupun apapun yang menjadi fisik kita, perbedaan kita, tetap kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain, dan juga tetap kita mau menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Krisina, mari kita terus mengingat dan mengasihi teman-teman kita seperti yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu tentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis telah mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu ya Tuhan. Tetapi dia juga adalah teman yang rendah hati, teman yang mendukung bahwa Engkau sungguh adalah Tuhan dan Mesias. Dan juga Tuhan, saat ini kami boleh mendengar bahwa kami pun rindu untuk kami bisa menjadi sahabat yang baik. Tolong kami Tuhan supaya terus bisa memancarkan terang kasih Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Khususnya Tuhan, tolong teman-teman kami, lindungi dan jagai mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka semua dan keluarga. Tuhan memberkati baik teman-teman di sekolah maupun teman-teman yang ada di rumah, teman-teman sekolah minggu. Tuhan terus jagai kami dan keluarga kami dengan kesehatan, dengan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu, karena Engkau juga telah terus memberkati kami semua dengan berkat pemeliharaan, kesehatan, dan penyertaan dari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus jadikan kami menjadi anak yang mengasihi dan memuliakan nama-Mu dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau pengakuan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya. Mbak Dian, kita mau mengakhiri sekolah minggu ini. Pada pagi hari ini, Kita mau pujikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ya. Kita mengasihi semuanya dengan kasih Tuhan. kita jaga kasih kita kepada semua orang.